Oke. Tatkala ruh ini masih membanggakan jasad, tidak akan pernah bisa ruh ini masuk di dalam alam barzakh. Dicatat ya. Tatkala ruh ini masih membanggakan jasad, maka ruh tak akan bisa pernah masuk di alam mukasyafah, di dalam barzakh. Sebab di dalam makom mukasyafah itu ada 3, malakut, jabarut, dan lahut. Niki. Salah satu di antara 3 hal ini disebutkan makom barzakh. Ada alam barzakh. Jadi manusia tidak akan pernah bisa masuk terhadap barzakh manakala ruhnya itu masih mengagungkan jasad. 1. Nomor 2, ruh ini akan bisa masuk di dalam alam barzakh itu lewat karomah. Ya. Lewat karomah. Karomahnya terserah. Lewat jalan apa itu tadi? Punya aurat. Di dalam kitab Mambaul Hikmah mungkin bisa dibuka. Kitab apa tadi? Mambaul Hikmah. Di situ ada cara bagaimana panjenengan ini untuk menemui ahli kubur. Bukan ahli kubur yang ke kita, kita yang ke ahli kubur. Dan ini tidak mudah. Dan ada kalanya dilakukan lewat mimpi. Lah, ini bukan urusan jasad masuk di dalam alam barzakh, mboten lho nggih. Jasad kita tinggalkan. Artinya jasad ini tidak ikut masuk di dalamnya. Sebab gini Bapak, manusia saya katakan tadi terdiri 2 unsur jasmani dan rohani. Kita akan bisa membuktikan kalau jasmani ini ada rohani sampai tidur. Akhirnya jenengan bermimpi. Lah gitu toh. Apabila jenengan bermimpi dikejar orang edan bawa kelewang, lari enggak? Dikejar guguk, lari enggak? Kok bisa sampai lari? Wong sampai tidur. Artinya ketika bermimpi kita tidak bisa mengatakan ini sandiwara, tidak bisa. Kecuali kita bangun, kemudian kita walah mimpi lagi gitu loh. Tapi ketika mimpi itu nggak bisa. Itu menunjukkan bahwasanya di dalam jasad itu ada ruhaniyah. Lah, ruhaniyah ini Bapak Ibu yang bisa berinteraksi terhadap manusia, terhadap ahli kubur. Pertanyaan berikutnya, apakah ini bisa dibuktikan? Di tengah-tengah awam, ketika wong umum iki mang yang tidak punya keahlian tidak bisa. Karena apa? Yang tahu panjenengan sendiri. Karena mohon maaf, makom mukasyafah itu makom tidak harus diberikan terhadap seluruh manusia. Tidak. Sebab di dalam makom mukasyafah itu ada 3 alamnya, malakut, jabarut, lahut. Di situ panjenengan akan tahu kliwar-kliwere malaikat. Jangankan arwah yang menjadi kekasih Allah. Para malaikat itu pun panjenengan tahu. Panjenengan akan tahu apa isi di dalam surga dan neraka tahu. Panjenengan akan ditaukan Allah tentang arus juga tahu. Semua ini masih rahasia makhluk. Artinya ini tentang gaibnya makhluk, belum Allah. Lebih dahsyat lagi, makom berikutnya, makom musyahadah, rahasianya Allah. Lah ini sirullahnya ini ada di situ. Lah ini hanya diberikan terhadap para kekasih Allah. Ala inna auliya illah la khaufun alaihim walahum yahzanun. Jadi para kekasih Allah tidak harus membawa makom mukasyafah. Wong sing ana mukasyafah belum tentu
musyahadah. Nggak bisa Pak. Kalau ilmu mukasyafai nggak bisa Pak dilihat orang. Yang bisa dilihat adalah dirinya sendiri atau orang-orang yang hatinya diletakkan Allah di dalam kasyaf atau di dalam makom mukasyafah, baru tahu. Yang hadir tidak mungkin tahu. Yang tahu mereka yang dikehendaki Allah. Siapa mereka yang dikehendaki Allah? Pintu hatinya terkait alam mukasyafah dibukakan, baru tahu di situ. Padahal mayoritas kadah yang tidak tahu, jadi tidak bisa dibuktikan terhadap orang lain.